lahirnya Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dan tentunya relevansinya bagi generasi muda. Proses lahirnya Pancasila. Proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara melibatkan 3 badan penting dan melalui beberapa tahapan krusial, yaitu BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. BPUPKI proses dimulai dengan sidang pertama BPUPKI yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Tujuan sidang ini adalah perumusan dasar negara Indonesia merdeka. BPUPKI bertugas menyelidiki dan menyusun dasar negara bagi Indonesia merdeka. Dalam sidang pertamanya, beberapa tokoh menyampaikan usulan mengenai dasar negara. Yang pertama, Muhammad Yani, 29 Mei 1945, mengusulkan 5 asas peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Kedua, Suwoyono, 30 Mei 1945, mengusulkan 5 dasar persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. Yang ketiga, Insinyur Soekarno, 1 Juni 1945, menyampaikan usulan 5 prinsip yang ia namakan Pancasila, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Piagam Jakarta. Waktu perumusan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 setelah sidang BPUPKI dibentuk Panitia 9 diketahui Insinyur Soekarno untuk merumuskan kembali usulan-usulan dasar negara. Hasil rumusan ini diketahui sebagai Piagam Jakarta yang memuat rumusan 5 sila. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi memeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. PPKI untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia yang baru merdeka. Dilakukan perubahan pada sila pertama sebelum Pancasila disahkan. Pengesahan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaannya. Sebelum pengesahan, frasa kontroversial dalam sila pertama Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini menunjukkan sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan golongan. Rumusan final sah sebagai dasar negara. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, rumusan Pancasila yang disahkan menjadi dasar negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nilai-nilai luhur yang tercemin. Peristiwa perumusan Pancasila dari BPUPKI hingga pengesahan oleh PPKI mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi inti dari kepribadian bangsa Indonesia. Toleransi dan kebijaksanaan terlihat jelas pada momen perubahan sila pertama dari Piagam Jakarta. Para pendiri bangsa termasuk tokoh-tokoh Islam menunjukkan sikap rela berkorban dan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan demi persatuan bangsa yang majemuk. Musyawarah dan mufakat. Seluruh proses perumusan dasar negara dilakukan melalui perdebatan dan menyampaikan pendapat dalam sidang BPUPKI dan PPKI.
Mereka menghargai perbedaan pendapat dan mencapai keputusan nilai persatuan yang didasarkan pada hikmah kebijaksanaan, semangat kekeluargaan dan gotong royong. Para tokoh bekerja keras dan bersama-sama merumuskan fondasi negara tanpa memandang suku atau agama, menunjukkan semangat untuk mencapai cita-cita bersama. Integritas dan patriotisme para pendiri bangsa memiliki komitmen kuat untuk mendirikan negara yang berdaulat dan adil dengan menamakan nilai-nilai kebangsaan yang digali dari budaya Indonesia sendiri. Relevansinya bagi generasi muda. Pelajaran terpenting dari sejarah lahirnya Pancasila adalah kemampuan untuk bersatu dan berkompromi di tengah perbedaan yang ada. Para pendiri bangsa mengajarkan bahwa perbedaan suku, agama, dan pandangan politik tidak boleh menjadi penghalang untuk mencapai tujuan nasional yang lebih besar. Setiap masalah harus diselesaikan melalui diskusi yang jujur dan terbuka, dengan mengedepankan akal sehat dan kepentingan bersama, bukan dengan paksaan atau kekerasan. Kita harus siap mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan demi kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia.